Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya senang sekali kalau pada kesempatan ini bisa menyampaikan renungan untuk doa pagi hari ini. Apa yang mau saya sampaikan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Kami bisa bertemu hari ini untuk menyatukan hati kami, mencari hadirat dan wajah-Mu, dan terlebih juga menaikkan semua pergumulan dan persoalan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Kau Bapa yang mendengar kami, dan Engkau juga yang menjawab setiap persoalan pergumulan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari firman. Berbicaralah. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh menguatkan dan membangkitkan semangat kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi menikmati akan Engkau, untuk lebih lagi mengalami akan Engkau. Pakai hamba-Mu sehingga lewat pelayanan hamba-Mu pagi hari ini nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Kami tolak segala intervensi dari kegelapan dan biarlah kami boleh menikmati akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah saudara, ini merupakan kesan dari para pendengar Yesus ketika dia berkhotbah, ketika dia mengajar. Dan kesan para pendengar ini menarik sekali. Mereka berkata, di sini dikatakan bahwa mereka takjub dan mereka berkata dia mengajar dengan penuh kuasa. Seperti dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah pertanyaannya saudara, apa sih yang membuat perbedaan ketika Yesus mengajar dengan ahli Taurat dan para orang Farisi? Apa yang membuat perbedaan? Apakah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi kurang pengetahuannya? Tentu saja tidak. Apakah Yesus lebih pintar dari mereka? Ya tentu saja tidak. Apakah ahli-ahli Taurat ini tidak menguasai materi yang disampaikan? Tentu saja tidak, saudara. Yang membuat perbedaan adalah Alkitab berkata, Yesus itu setiap hari dia mencari hadirat dan wajah Tuhan. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang pertama. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi ini merupakan habit, kebiasaan atau style atau gaya hidup Yesus. Setiap hari dia mencari hadirat Bapanya. Dia mencari lawatan Bapanya. Dia membangun intimasi dengan Bapanya. Dan itu yang membuat perbedaan, saudara. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh para ahli Taurat dan Farisi adalah materi yang sama, tetapi mereka tidak mengajar dengan kuasa, dengan urapan. Mereka hanya mentransfer pengetahuan-pengetahuan, tetapi mereka tidak memiliki relasi keintiman dengan Bapa, dengan Tuhan. Dan itu yang membuat pengajaran mereka menjadi kering dan tidak berkuasa. Itu yang membuat pengajaran mereka tidak menendang. Itu yang membuat pengajaran mereka
tidak membawa transformasi dalam kehidupan para pendengarnya. Nah, yang membuat pengajaran Yesus itu berbeda, penuh kuasa, penuh urapan. Karena Yesus setiap hari memiliki waktu bersama-sama dengan Bapanya. Itu yang membuat pengajarannya hidup. Itu yang membuat pengajarannya penuh kuasa. Itu yang membuat pengajarannya berdampak. Dan itu menggetarkan dan bahkan mentransform, mengubah para pendengarnya. Nah, saudara, hal yang sama juga terjadi jika kita membangun relasi dan intimasi kita dengan Allah. Setiap pernyataan-pernyataan kita menjadi berbeda. Setiap nasihat kita atau mungkin pengajaran kita itu menjadi berbeda, penuh kuasa. Dan bahkan bukan hanya apa-apa yang kita ajarkan dan sampaikan, tapi hidupmu itu berkuasa. Hidupmu itu membawa dampak kemanapun kamu pergi dan berada. Entah dalam pekerjaanmu, di rumah atau dimanapun. Engkau membawa atmosfer ilahi. Karena engkau terus membangun persekutuan dengan Bapa di sorga. Atmosfer ilahi itu dirasakan oleh banyak orang. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan sesuatu yang tidak sama, sesuatu yang berbeda. Ada kenyamanan, ada rasa nyaman, ada merasa tenang, ada perasaan senang ketika mereka mendekati atau dekat dengan kita. Kenapa itu terjadi? Karena ada atmosfer ilahi yang memenuhi engkau, hidupmu, setiap langkahmu, bahkan perkataanmu dipenuhi oleh kuasa. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Jika Yesus yang adalah sempurna itu begitu mementingkan relasi dengan Bapa, apalagi kita yang sangat banyak kekurangan dan kelemahan ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, nats dari Matius pasal yang ke-7 ayat 30, Matius pasal yang ke-7 tadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-28 sampai 29 itu menjadi kesan yang orang berikan bagi saya dan saudara, bagi kita semua, ketika kita mengajar, ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita melakukan kegiatan aktivitas kita hari demi hari, ketika kita membangun komunikasi mungkin dengan orang-orang lain, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka melihat sesuatu yang tidak sama. Mereka merasakan sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka lihat, tetapi mereka merasakan itu. Ada kuasa, ada urapan, ada sesuatu yang ilahi yang mengikuti kita, mengikuti engkau ketika kita membangun intimasi dan relasi kita dengan Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kau punya pergumulan relasi dengan anakmu atau dengan siapapun juga yang ada di sekitar saudara. Engkau mungkin sudah mendoakan supaya mereka diubahkan, mereka dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, tidak salah. Jadi ketika engkau terus membangun intimasimu terus menerus dengan Tuhan, maka setiap nasihatmu, setiap pernyataanmu itu berdampak atas kehidupan mereka. Itu mengubah orang-orang yang mendengar engkau. Karena hadirat ilahi itu memenuhi hidupmu dan melingkupi setiap langkahmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami dapatkan. Bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa bukan karena faktor dia manusia yang sempurna. Tapi kami yakin bahwa ada urapan ilahi yang mengikuti dia, yang melingkupi dia. Ada urapan surgawi yang
bekerja sehingga dia mengajar dengan penuh kuasa. Ajarannya begitu kuat, berdampak bagi pendengar-pendengarnya. Dan itu membuat mereka menjadi kagum akan apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu bahwa semua terjadi karena Yesus setiap pagi. Dan bahkan di bagian yang lain, Alkitab berkata semalam-malaman dia bersekutu dengan Bapa. Kehidupan Bapa memenuhinya. Dan kehidupan itu berkuasa. Dalam setiap perkataan, dalam setiap hidupnya, seluruh aktivitasnya, itu membawa dampak ilahi dan mengubah orang-orang yang mendengarnya. Apa yang Yesus lakukan, kiranya itu menjadi teladan bagi kami sebagai orang percaya untuk membangun relasi terus-menerus dan sungguh-sungguh dengan Engkau, membangun intimasi kami dengan Engkau, dan kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja melampaui segala akal dan pikiran kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin.